Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Berta Amelia Sari dengan NIM 123300070 dan rekan saya Yosefo Ivan dengan NIM 123300071. Di sini kami akan menjelaskan flowchart Simpson Hilir pemanis siklamet di Provinsi Lampung PT Golden Sari Lampung. Pun latar belakang yaitu pemanis buatan banyak digunakan sebagai alternatif gula. Sodium siklamat 30-300 kali lebih manis dibanding sukrosa. Digunakan luas di makanan ataupun minuman khususnya penderita diabetes. Penggunaan berlebihan yaitu risiko kesehatan, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi dan kanker. Lalu perlu pengawasan, regulasi dan edukasi masyarakat. Peningkatan konsumsi pemanis sintetis khususnya sodium siklamet menurut adanya pemahaman proses dan pengawasan agar aman bagi kesehatan. Adapun pemanfaatan sodium siklamet yang pertama industri pangan dan minuman yaitu pengganti gula dan rendah kalori, lalu industri farmasi yaitu agen perasa untuk menyamarkan rasa pahit obat, dan yang terakhir ada produk kesehatan dan perawatan yaitu pasta gigi, obat kumur, kosmetik. Lalu, mengapa sodium siklamet dipilih? Yaitu sodium siklamet dipilih karena kemanisannya stabil, murah, dan sebaguna. Batas aman konsumsi yaitu 0-11 mg per kilogram berat badan per hari. Tujuannya, laporan ini adalah memahami proses produksi sodium siklamet secara sistematis melalui tahapan flowchart. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagram alir sistem produk natrium siklamat. Karena produk kita adalah pemanis buatan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah penerimaan bahan baku. Di sini bahan baku diterima dari mitra perusahaan. Karena bahannya adalah bahan kimia, kita tidak menerima dari petani. Sehingga kita bekerja sama dengan mitra perusahaan lain. Setelah penerimaan bahan baku, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu bahan. Di sini kita memeriksa bahan baku itu bermutu sesuai dengan standar yang kita inginkan. Di sini ada bahan baku yang kita gunakan yaitu siklorhexamina, asam sulfamat, dan natrium hidroksida. Setelah kita pemeriksaan mutu bahan, kita masuk ke proses sulfonasi. Proses sulfonasi adalah tahapan awal di mana siklorhexamina ini direaksikan dengan asam klorosulfonat. Dia nanti reaksi ini direaksikan dalam sebuah reaktor pada kondisi suhu dan tekanan tertentu. Nah, dari hasil reaksi ini dihasilkan asam siklamat. Setelah itu masuk ke proses netralisasi. Di sini inputnya yaitu asam siklamat dan juga natrium hidroksida sebagai penetralnya. Kemudian dihasilkan natrium siklamat yang sudah ternetralisasi. Proses selanjutnya itu pemurnian. Di sini inputnya itu natrium siklamat plus uap. Karena konsep dari pemurnian ini adalah menggunakan uap. Sehingga yang dihasilkan adalah natrium siklamat yang sudah murni. Proses selanjutnya itu pemisahan. Di sini dilakukan pemisahan antara natrium siklamat murni dengan kotoran reaksi. Karena di proses sebelumnya adalah menggunakan uap, maka ada Sebentar, belum ke record. Dah, lanjut. kita masuk ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu produk. Nah, setelah bubuk natrium didapatkan ini, kita periksa mutu produknya agar sesuai dengan standarisasi mutu produk. Kegunaannya supaya agar aman dikonsumsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi natrium siklamat tersebut. Setelah diperiksa mutunya, kalau misalkan dia sudah sesuai dengan standarnya, masuk ke bagian pengemasan primer. Kenapa? Karena natrium siklamat ini menggunakan dua kemasan, yaitu primer dan sekunder. Pengemasan primer yang digunakan yaitu plastik saset kecil. Kemudian setelah pengemasan primer masuk ke pengemasan sekunder. Nah, kemasan yang digunakan yaitu karung. Jadi plastik kecil ini kemudian dibungkus dengan karung. Setelah pengemasan sekunder masuk ke penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan bubuk natrium yang sudah
bungkus dengan karung, kita simpan ke gudang. Setelah itu ke pendistribusian. Nah, bahan produk yang sudah jadi tadi kita distribusikan ke konsumen dan juga pasar. Di sini targetnya kita adalah pasar lokal dan konsumen-konsumen yang membutuhkan natrium siklamat ini sesuai dengan manfaatnya tadi. Nah, di sini kan tadi ada limbah yang dihasilkan yaitu kotoran reaksi dan juga natrium siklamat yang berkualitas tidak baik. Nah, limbah ini kalau misalkan kotoran reaksi ini lakukan pembuangan ke IPAL. Yang selanjutnya yaitu natrium siklamat yang mutunya tidak sesuai dengan standar, kita lakukan pengolahan kembali ke proses awal agar tidak menjadi limbah tetapi bisa kita manfaatkan kembali. Nah, berikut merupakan proses pembuatan ataupun sistem dari natrium siklamat ya, seperti saya jelaskan yaitu penerimaan bahan baku, kemudian ada pemeriksaan bahan baku sesuai dengan standarnya yaitu seperti Certificate of Analysis atau COA, kemudian sulfonasi yaitu reaksi antara sikloheksamina dengan asam klorosulfonat, kemudian dinetralisasi dengan NaOH, kemudian ada pemurnian dengan menghilangkan pengotor atau NaCl dan sisa reaktan, selanjutnya pengeringan, pengecekan mutu seperti warna, bentuk, dan tekstur, dan selanjutnya ada pengembangan primer dan sekunder. Setelah itu ada penyimpanan dan juga ada pendistribusian. Adalah pemanfaatan dan kemanisan tinggi yang banyak dimanfaatkan di tanaman pada wisata pengembangan. Dan ketika itu itu sosialisasi dan pengembangan yang menimbulkan perubahan model. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.